Ya rekan-rekan, jumpa lagi nih bareng Bunda tentu saja di siang hari ini yang menemani ruang dengar rekan Raw semuanya ya. Setelah tadi kita ada live Instagram bersama dengan salah satu musisi Indonesia. Sekarang kita sudah berada di Belajar di Udara, tentu saja seperti biasa di hari Kamis. Dan hari ini tanggal 22 April 2021 setelah melewati hari Kartini semalam, kita bergabung kembali bersama dengan salah satu sekolah ya di Padang Sidimpuan, yaitu SDIT Darul Hasan ya, yang sudah bergabung bareng kita. Dan di sini ada ibu-ibu cantik dan juga ada bapak ganteng yang bergabung bareng kita ya. Biasanya hanya ibu-ibu cantik, tapi kali ini sudah ada bapak ganteng yang bergabung bareng kita. Boleh nih kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame banget sedih jadinya ya. Oke, gimana kabarnya di siang hari ini nih? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu langsung aja nih, udah persilakan untuk Bapak dan Ibu-ibu untuk memulai belajar di udara kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk kita bersemua. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, junjungan kita. Mari kita melafazkan salawat bersama-sama dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan, Ketua Yayasan SID Darul Hasan Kota Padang Sidimpuan, Ibu Kepala Sekolah SDIT Darul Hasan Kota Padang Sidimpuan, Raw FM tentunya yang telah memberikan fasilitas untuk acara ini, kemudian orang tua hebat kami dan kakak penyiar ya yang selalu eksis gitu dalam acara ini. Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun sedang berpuasa, kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita, Bapak dan Ibu Guru dari SDIT Darul Hasan, mengajak anak-anak dimanapun berada untuk belajar di udara siang ini. Baiklah, kita ulang ya perkenalannya, walaupun tadi sudah disebutkan oleh kakak penyiar. Yang pertama ada Ibu Ria Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ibu Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ada Bapak Ridwan Harun Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sendiri namanya adalah Ibu Ramadhani Satika. Oke, are you ready? Ready. Baik, siapkan diri dengan konsentrasi, disimak dengan baik. Jangan lupa juga siapkan alat tulis kalian ya, yang belajar di rumah hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi kebaikan buat kita. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dengan suara yang pelan. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik, dan terimalah amal baikku. Ingat anak-anak solih solihah, dalam pembelajaran ini kita tetap menerapkan 4M ya. Bisa dibantu Bapak Ibu Guru? Tentu Bisa. bisa. Pertama, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah tema 8. Daerah tempat tinggalku. Subtema ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Dalam kesempatan ini, ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Indikator, tokoh antagonis dan protagonis. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tokoh antagonis dan protagonis
berdasarkan cerita fiksi. Pelajaran yang kedua adalah IPS. Kompetensi dasar yang diharapkan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikator jenis kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran IPS ini adalah siswa mampu membedakan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Pelajaran ketiga adalah IPA. Kompetensi dasarnya menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Indikator macam-macam gaya. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan gaya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada penjabaran materi, kita tepuk semangat dulu ya. Mari kita bantu dan kita pandu Bapak Ibu. Wahid, Isnani, Salasa. Tepuk semangat. Ha. Cis, cis, bum, bum. Cis, cis, coki, coki. Yes, yes, Allahu Akbar. Oke. Anak-anak solih-solihah, materi yang pertama sesuai dengan apa yang Ibu sebutkan tadi adalah bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Mandala. Kepada Ibu Ria dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Dani. Baiklah anak-anak Ibu soleh-soleha, materi pelajaran kita kali ini adalah tentang cerita fiksi. Mungkin bagi anak-anak cerita fiksi sudah tidak asing lagi ya. Tidak ada salahnya Ibu ingatkan kembali. Cerita fiksi merupakan cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Dalam cerita fiksi ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama ada tokoh, latar, alur, serta amanat. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang tokoh di dalam cerita fiksi tersebut. Anak-anak, kalian tahu tokoh nggak? Ya, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa serta menjadi penentu dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hadir untuk mendukung tokoh utama. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi dua juga, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak tidak baik atau buruk. Sedangkan tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Nah, kali ini Ibu akan membacakan cerita yang berasal dari Sumatera Utara yang berjudul Legenda Danau Toba. Dengarkan baik-baik ya sayang, ya anak-anak soleha-soleha, bersiap? Oke, setelah mendengarkan cerita ini, Ibu harapkan kalian mampu menentukan tokoh berdasarkan sifatnya. Bersiap Bapak Ibu Guru? Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, trulala. Oke, dahulu kala ada seorang lelaki yang suka mencari ikan. Suatu hari, ia mendapatkan seekor ikan ajaib. Ya, ikan itu dapat berbicara. Jangan bunuh aku. Sebagai gantinya, aku mau menikah denganmu, ucap ikan itu. Tiba-tiba, ikan itu berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Lelaki itu berteriak untuk menikah dengannya. Tetapi putri ikan mengajukan sebuah syarat. Tak ada yang boleh mengetahui bahwa dirinya adalah jelmaan dari ikan. Lelaki itu menyetujuinya.
Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu sangat suka makan dan ia sangat nakal. Seringkali ia menghabiskan makanan yang sebenarnya disiapkan untuk ayahnya. Suatu hari, ibunya menyuruh anaknya itu untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Namun, dalam perjalanan, anak itu memakan semua makanan yang ada di rantang. Ia pergi ke ladang tanpa membawa makanan. Ayahnya sudah sangat lelah setelah seharian bekerja. Melihat anaknya datang, ia sangat senang. Namun, ketika mengetahui makanan yang dibawa anaknya sudah habis, ia sungguh marah. "Maafkan aku, ayah," ucap anaknya. "Dasar kau anak ikan. Aku tahu, aku bekerja seharian untukmu," seru ayahnya. Anak itu kaget mendengar ucapan ayahnya. Ia pun berlari ke rumah untuk mengadu kepada ibunya. Saat ibunya tahu tentang hal itu, dia sangat marah. Ternyata suaminya telah melanggar janji. Saat itu juga turun hujan yang sangat lebat disertai petir. Air sungai dengan cepat meluap. Sang suami segera berlari menuju rumah. Namun, apa yang terjadi? Ia malah melihat istri dan anaknya sudah lenyap dalam hujan yang meluap. Ia sungguh menyesal telah melanggar janjinya. Tetapi, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kini, tempat tinggal mereka menjadi sebuah danau. Danau itu dinamakan dengan Danau Toba, seperti nama anak si lelaki. Danau itu sangat terkenal di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nah, itulah salah satu contoh cerita fiksi. Mungkin anak-anak soleh-soleha bisa mencarinya lagi ya dari berbagai sumber. Contohnya Sangkuriang, Tangkuban Perahu, dan Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan. Contohnya, petani menghasilkan jagung. Dan contoh yang lainnya, peternak menghasilkan daging. Jenis pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tapi, sebelum kita bahas tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa, kita dengarkan dulu lagu berikut. 1, 2, 3, go! Guru, teacher, polisi, polis, tentara itu army. Dokter, dokter, bidan, midwife, pilot itu pilot. Koki, chef, perawat, nurse, insinyur, engineer, pedagang, traders. Koki, chef, perawat, nurse, insinyur, engineer, pedagang, traders. Dari lagu tadi, kira-kira pekerjaan apa ya Bapak Ibu yang menghasilkan jasa? Guru, polisi, tentara. Dokter, bidan, dan pilot. Koki, perawat, insinyur, serta pedagang. Tepat sekali. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, namun tetap dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Itulah tadi beberapa contohnya. Ada guru, polisi, tentara, dokter, bidan, pilot, koki, pesawat, perawat, insinyur, dan pedagang. Jenis pekerjaan ini dibutuhkan masyarakat luas sehingga disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Dari pelajaran kita hari ini, kalian sudah bisa mengelompokkan pekerjaan orang tua kalian? Terus, bagaimana anak-anak? Sudah terbayang mau bekerja di bidang apa? Tentunya, mau jadi apapun tetap harus menjaga kejujuran dan akhlak yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, anak-anak, sekarang kita sambung pelajaran terakhir, yaitu pelajaran IPA. Kali ini pelajaran IPA akan dibawakan oleh seorang bapak. Tadi kita sudah perkenalan kan? Bapak ini, ibu ulangi, namanya adalah Bapak Ridwan Harun Hasibuan. Kalian harus tetap semangat ya, belajar bersama Bapak Ibu guru dari SDIT Darul Hasan.
Ibu ingatkan kembali, untuk kompetensi dasar dari pelajaran IPA, yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Indikator macam-macam gaya. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya ya Bapak Ibu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dengarkan dulu lagu berikut ya. Mari Bapak Ibu, kita pandu. Wahid, Isnani, Salasa. Raklatun menendang musirul ijab menarik. Yarmi melempar kobidun ala menangkap. Idfa menekan, Yarkud berlari. Sayun berjalan, Tazahafun merayap. Hei, Al-Qafzun melompat, Najahun memukul. Al-Qafzun melompat, Najahun memukul. Nah, sekali lagi Ibu sampaikan, untuk menjabarkan materi pelajaran IPA akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Harun Hasibuan. Silakan Pak. Ya, terima kasih tuh Ibu Dani. Kali ini Bapak akan menjelaskan materinya tentang macam-macam gaya. Oleh karena itu, untuk anak solih dan soleha dimanapun berada, dengarkan ya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda atau mengubah keadaan gerak benda. Adakah macam-macam gaya, Bu? Tentu ada. Nah, dengarkan ya. Macam-macam gaya itu adalah anak solih dan soleha. Yang pertama, gaya otot. Contohnya dan manfaat gaya otot ini sangat banyak. Antara lain, mendorong meja, mengangkat batu, menimba air dari sumur, membawa barang, dan menulis menggunakan alat tulis. Untuk yang kedua, itu gaya listrik. Contohnya, balon yang digosokkan dengan benang wol dan penggaris plastik yang biasa kita gosok-gosokkan ke rambut. Dan untuk manfaatnya, itu bisa digunakan dalam mesin fotokopi, penangkal petir, dan elektrokardiograf atau alat untuk mengetahui detak jantung. Untuk yang ketiga, anak solih dan solihah, yaitu gaya magnet. Contohnya adalah magnet yang didekatkan ke benda logam seperti paku, jarum, dan lain sebagainya. Dan untuk manfaatnya, bisa digunakan dalam penggunaan kompas, pintu kulkas, kereta magnet, membersihkan paku atau logam di jalan raya. Yang keempat, gaya gravitasi. Contohnya adalah buah jatuh dari pohon. Dan untuk manfaatnya, kita manusia dan hewan dapat berjalan di atas tanah. Dan yang kelima atau yang terakhir, anak solih dan soleha, adalah gaya gesek. Contohnya, mendorong lemari di atas lantai lebih mudah daripada mendorong lemari di atas karpet. Dan untuk manfaatnya sendiri, kita berjalan menggunakan sendal atau sepatu dan bisa menulis di atas kertas. Nah, inilah penjelasan tentang beberapa macam gaya. Jadi untuk anak solih dan soleha dimanapun berada, kita bisa mencari banyak lagi contoh. Dan dari contoh itu kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Bapak Daja. Dan mungkin boleh Ibu-Ibu disampaikan dulu kesimpulan kita di siang hari ini. Baik, alhamdulillah ya, ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru hari ini luar biasa sekali. Semoga pelajaran hari ini dapat menambah ilmu dan kebaikan untuk Ananda Solih Solihah. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu tokoh dalam cerita fiksi berdasarkan sifatnya ada dua, ialah tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kesimpulan yang kedua, jenis pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa.
Kesimpulan yang terakhir adalah kita menggunakan gaya dalam berbagai hal pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak solih-solihah dimanapun berada, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ananda semua. Tetap semangat meskipun sedang berpuasa. Oke Ananda? Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.